Negara ASEAN yang kedua yaitu adalah Brunei Darussalam. Jadi kalian lihat ya, lambang negara Brunei Darussalam. Nah, negara Brunei Darussalam itu adalah negara kecil. Walaupun negara kecil, tapi memiliki tingkat pendapatan per kapita yang sangat tinggi. Nah, karena memang roda perekonomian Brunei Darussalam itu terletak di ekspor minyak buminya. Nah, penduduknya bahkan hanya berjumlah sekitar 400.000 sekian, seperti kalian lihat ya. Nah, negaranya kecil sekali. Nah, negaranya kecil dan berbentuk kesultanan. Nah, berbentuk kesultanan di mana kepala negaranya adalah seorang raja dan kepala pemerintahnya juga seorang raja. Nah, itu ya. Nah, nama rajanya itu adalah Sultan Hasanah Bolkiah. Nah, coba lihat lambang benderanya itu ya. Nah, itu Brunei Darussalam. Oke. Negara yang ketiga seperti yang kalian lihat di samping Pak Ju, yaitu negara Filipina. Nah, negara Filipina itu juga termasuk negara anggota ASEAN. Nah, bahasanya adalah Tagalog. Nah, bahasanya Tagalog. Ini Filipina. Pada tahun 2017 penduduknya itu berjumlah 100 juta sekian. Wah, banyak Pak ya? Ya, lumayan banyak, tapi masih banyak Indonesia. Nah, itu ya. Filipina ini negaranya itu seperti Indonesia, bentuknya kepulauan. Nah, bentuknya kepulauan sama seperti di Indonesia. Nah, itu ya. Di Filipina ini kepala negara dan kepala pemerintahnya seperti Indonesia, dipimpin oleh seorang presiden. Nah, nama presidennya itu sekarang ini namanya Presiden Duterte. Nah, pasti kalian kalau sering lihat berita pasti tahu ini Presiden Duterte ini siapa. Ya, negara selanjutnya ya. Tadi kita sudah ada Indonesia, apalagi Brunei. Yang ketiga apa tadi? Filipina. Ya, sekarang yang keempat Kamboja. Perhatikan. Nah, Kamboja ini termasuk negara berkembang di kawasan ASEAN sama seperti Indonesia. Negara ini fokus atau ekonominya itu terfokus di pertanian. Oke, negara selanjutnya adalah Laos, ya. Wah, kok jenenge kok Laos Pak ya? Kayak bumbu dapur. Nah, bukan. Nah, Laos ini termasuk negara yang ada di kawasan ASEAN juga. Nah, komoditas ekspornya itu seperti yang kalian lihat di depan, itu di pertanian dan perkebunan. Ya, dan Laos ini adalah satu-satunya negara di kawasan ASEAN ya yang tidak memiliki wilayah laut. Pak Jul ulangi, satu-satunya negara di ASEAN yang tidak memiliki wilayah laut. Nah, jadi wilayahnya itu ya daratan dan dikelilingi oleh negara-negara ASEAN yang lain. Jadi tidak punya laut. Kasihan ya. Ya, tapi untungnya walaupun tidak ada laut di sekelilingnya ya, karena diapit di tengah-tengah ya, negaranya itu diapit di tengah-tengah. Nah, tapi memiliki sungai. Nah, memiliki sungai. Nah, memiliki sungai yang besar. Oke, negara selanjutnya adalah Malaysia. Ya, Malaysia itu adalah tetangga dekat kita, Indonesia. Malaysia itu wilayahnya dibagi dua, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Nah, yang Malaysia Timur itu yang berbatasan dengan Kalimantan. Nah, perekonomian Malaysia itu ada di pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Nah, Malaysia itu bisa dibilang atau adalah satu rumpun dengan Indonesia, yaitu rumpun Melayu, karena bahasa kita dengan Malaysia itu
mirip. Nah, karena memang kita satu rumpun, satu ibarat kata gimana ya, satu samalah, mirip lah gitulah. Nah, Melayu. Nah, orang bilang Melayu. Oke, negara selanjutnya adalah Myanmar. Nah, Myanmar ya. Myanmar ini termasuk negara ASEAN. Dan Myanmar ini adalah satu-satunya negara di ASEAN yang memiliki 2 iklim. Pak Jul ulangi, satu-satunya negara di ASEAN yang memiliki 2 iklim, yaitu iklim subtropis dan iklim tropis. Loh Pak, kok bisa? Nah, Pak Jul jelaskan dulu ya soal negara Myanmar. Jadi negara Myanmar itu yang subtropis ya, iklim subtropis itu agak menjorok ke utara. Nah, lalu yang tropis itu menjorok ke agak ke selatan. Nah, jadi seperti itu. Nanti bisa kalian lihat sendiri ya peta negara Myanmar. Nah, Myanmar ya. Jadi Pak Jul ulangi, negara yang memiliki 2 iklim. Iklim apa? Tropis dan subtropis, betul. Kalau tropis tadi kan berarti ada 2 musim, musim hujan dan musim kemarau. Kalau subtropis berapa musim? Ada berapa? 4 musim. Oke, negara ASEAN selanjutnya adalah Singapura. Ya, Singapura. Yang kalau kalian sering lihat acara TV-TV yang ada gambar itu loh, patung singa atau Merlion. Nah, oke, Singapura itu adalah satu-satunya negara di kawasan ASEAN yang paling maju. Nah, negara paling maju. Nah, dalam bidang ekonominya. Nah, lalu Singapura itu termasuk negara di kawasan ASEAN yang wilayahnya sangat sempit. Kecil sekali. Nah, karena pulau ya. Singapura kan itu kan pulau kecil. Nah, tapi walaupun kecil, tapi memiliki termasuk negara maju. Nah, karena tingkat ekonominya sangat tinggi. Nah, dan Singapura itu ekonominya itu fokus di industri dan jasa. Loh, kenapa Pak hanya fokus di industri dan jasa? Karena wilayahnya sempit, maka Singapura tidak ada pertanian, perkebunan dan lain-lain. Karena wilayahnya sempit. Nah, lahan untuk bertani ataupun lahan untuk berkebun itu tidak ada. Jadi fokus ekonominya itu di industri dan jasa. Walaupun tidak ada pertanian, perkebunan dan lain-lain, tapi menjadi satu-satunya negara maju di kawasan ASEAN. Oke, negara selanjutnya adalah Thailand. Nah, itu lambang negaranya ya. Lihat ya, kayak burung. Nah, kayak burung Garuda ya, seperti itulah, burung elang gitu ya. Nah, Thailand termasuk negara yang sangat bisa dibilang mendekati Singapura. Nah, Thailand ini termasuk salah satu pengekspor padi terbesar di kawasan Asia Tenggara. Nah, jadi memang sektor pertaniannya itu sangat kuat. Nah, sektor pertanian Thailand sangat kuat sekali. Dan Thailand ini adalah satu-satunya negara di kawasan ASEAN yang tidak pernah dijajah. Nah, tidak pernah dijajah sama sekali. Tidak pernah dijajah oleh bangsa-bangsa asing. Nah, itu satu-satunya negara di ASEAN. Hebat ya. Ya, bisa tidak dijajah sama sekali. Nah, mata uang. Nah, ini dari tadi Pak Jul lupa ya menyebutkan mata uang ya dari negara-negara ASEAN. Nah, mata uang negara Thailand itu adalah baht.